Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dalam bacaan Injil berisikan tentang keadaan umat setelah wafat dan kebangkitan Kristus. Biarpun Yesus itu pergi, namun sabdanya tetap ada dan dapat kita pegang selama kita masih mengasihi Dia dengan hidup menurut firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus akan bantu kita untuk memahami ajaran Tuhan Yesus. Dan Roh itu yang akan menolong kita dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita mengalami situasi yang baru. Bacaan pertama, Allah mau menegaskan bahwa Allah mau menerima semua orang tanpa membeda-bedakan. Disebutkan entah yang bersunat ataupun tidak. Dan Allah berharap bahwa kita mau berubah, karena pada saat itu dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama masih banyak orang yang menyembah berhala. Tapi di situ ada larangan, jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ada salah satunya mengatakan, berarti menginginkan supaya banyak orang pada saat itu bertobat kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Tuhan. Kalau orang itu diharapkan bertobat, maka dia harus berubah. Untuk membandingkannya, saya mengisahkan seorang tua, atau katakanlah ada seorang bini sepuh yang menceritakan, ketika saya masih muda, saya itu lagi semangat-semangatnya, punya jiwa revolusioner, dan dalam doa saya pada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk mengubah dunia. Dia berharap supaya dia diberi kekuatan untuk mengubah dunia. Maksudnya bagus ya, tetapi hasilnya gimana? Ternyata tidak ada perubahan, mengecewakan ya. Lalu ketika tambah umur sampai usia tengahan, ya kalau usia tengahan itu berarti usia berapanan ya? 50-an. Anggap gue usia genep gini 100, ini 50-an. Tapi kalau mati umur 80 berarti usia 40-an. Nek mati usia 60 berarti usia 30-an. Nek mati usia 10 tahun, saya katakan ya. Ketika mencapai usia tengah, ya anggap saja 50-an, dia menyadari bahwa ternyata tidak ada perubahan meskipun dia berdoa. Lalu dia semakin menurunkan kualitasnya, tapi doanya, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah situasi yang ada di dekat saya. Kalau dulu dunia, sekarang yang ada dekat-dekat saja. Mengubah keadaan keluarga saya, orang-orang yang dekat dengan saya. Karena pada saat itu dia merasakan gak ada perubahan-perubahan. Terlebih prihatin di keluarganya sendiri, gak ada perubahan. Anaknya yang sudah makin besar itu juga sudah tidak betah tinggal di rumah. Senangnya dolan. Kalau di rumah itu makan hanya ditempatkan untuk makan dan tidur. Masih ada sisa waktu di rumah main HP, main game. Habis itu semuanya di luar, entah di sekolah ataupun dolan. Karena dia bapak bini sepuh itu sudah berdoa, sudah usia 50, dia sudah berdoa, dia yakin nanti akan berubah. Maka dia ingin mengadakan perubahan di keluarganya sendiri. Lalu dia bapak itu melihat ada motor
Masih di luar pagar dia bengok kepada anaknya. Pak Ijo, itu tolong motornya yang di luar masukkan, kamu taruh di luar. Karena dia ingin perubahan, dia ingin perubahan, dia ingin berusaha bapak itu. Neng anaknya bengok, bapak ini ngawur, motor bukan punya saya, itu tamu dari tetangga, kok suruh masukkan, malah aku digebuki wong ya. Istrinya juga memprihatinkan, cerewet, ceriwis, dan dia jarang sekali di rumah juga, senang merumpi dengan tetangga, merumpi dengan teman-temannya, dolan dengan teman-temannya di mall. Suatu saat karena ingin perubahan dalam keluarga, dia berusaha juga. Itu ayam itu masih berkeliaran itu. Nanti kalau masuk rumah gimana itu dia lemah. Tolong dikandangin, dipitik-pitik tolong leboke kandang. Basa Jawa nih. Tapi ya terus istrinya bengok. Bapak ini ngawur. Itu ayam bukan milik saya, itu ayamnya Romo. Cerita fiktif ya. Ya kadang-kadang akhirnya dia putus asa. Meskipun ingin perubahan, tapi ya tingkah lakunya aneh-aneh gitu, nyuruhnya aneh-aneh. Akhirnya dia putus asa, dia akhirnya berdoa, makin tambah umur di usia tuanya. Sekarang ini sudah jadi bini sepuh. Dia berdoa, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah diriku sendiri. Dengan usaha dan berkat Allah lewat Roh Kudusnya, dia mau mengubah dirinya sendiri. Dan ternyata setelah dirinya sendiri berubah menjadi makin baik, menjadi makin cinta, bukan hanya marah-marah, tetapi memberikan teladan yang baik. Tidak gampang nyuruh, lalu mengerjakan sesuatu meskipun yang lainnya tidak membantu. Makin lama karena kesabarannya, karena berkat Tuhan, bukan hanya dirinya yang berubah, orang-orang dekatnya juga berubah menjadi makin baik. Maka kita itu perlu refleksi juga. Jangan-jangan kita pun juga ingin perubahan, gampang nyalahkan orang lain, gampang menegur nyeneni wong liya, tapi tidak bercermin dirinya sendiri tidak beres, gampang komentar, gampang memarahi orang lain, gampang nyindir-nyindir, menganggap yang lain itu jelek, padahal kalau bercermin dirinya sebetulnya belum beres. Berangkat dari diri sendiri itu menjadi hal yang penting. Menjadi orang yang menuruti firman Tuhan, meskipun Tuhan itu sudah pergi, wafat, bangkit, bahkan naik ke surga, tetapi firman itu tetap ada, dan Allah tinggal di dalam orang yang menuruti firman-Nya, di mana firman-Nya mengajarkan cinta kasih. Berangkat dari diri sendiri dulu, agar diri kita mengikuti firman Tuhan yang mengajarkan cinta kasih, mau melayani, niscaya orang-orang di sekitar kita pun juga akan berubah menjadi baik. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda pada sore hari. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu.
Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang. Bunyinya, salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat serta dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan. bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.
Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan.